Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiawardhani Marginingsi, NIM H932180070. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi terhadap ruang untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku dalam arsitektur. Persepsi diidentikan dengan pengenalan atau pengidentifikasian sesuatu yang diterima dari indera kita. Seperti halnya gambar di samping, respon apa yang ditunjukkan ketika berada di tempat tersebut. Dan setiap orang dalam mengidentifikasi dan merespon memiliki cara yang berbeda-beda. Seperti halnya perbedaan usia, orang dewasa dengan anak-anak akan memiliki cara yang berbeda dalam merespon sebuah ruang. Begitu juga dengan perbedaan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan juga akan memiliki cara yang berbeda dalam merespon sebuah ruang. Persepsi yang diterima dari indera kita. Yang pertama yaitu persepsi visual atau persepsi yang terbentuk dari indera penglihatan. Coba lihat gambar di samping. Ujung-ujung paling atas bangunan terlihat saling berdekatan daripada bagian bawahnya. Itu disebabkan oleh ilusi optik yang menciptakan persepsi bahwasannya gedung-gedung tersebut memiliki jarak yang cukup dekat. Persepsi yang terbentuk tidak hanya berasal dari indera penglihatan saja, tetapi juga berasal dari persepsi yang terbentuk dari indera pendengaran, persepsi yang terbentuk dari indera peraba, serta persepsi yang terbentuk dari indera penciuman. Faktor pembentuk persepsi. Yang pertama yaitu ukuran objek. Semakin besar semakin menarik perhatian, memberikan kesan yang luas dan megah pada ruangan bangunan. Yang kedua yaitu warna. Seperti contoh di samping, warna menjadi sumber perhatian dari setiap pengunjung. Selanjutnya yaitu keunikan. Objek yang unik akan lebih cepat direspon dan mudah diingat oleh pikiran manusia. Selanjutnya juga yaitu intensitas. Semakin sering terpapar oleh stimulus, semakin lebih besar persepsi yang terbentuk. Terakhir yaitu motion. Mata manusia cenderung merespon terhadap objek yang bergerak atau dinamis dibanding yang diam atau statis. Jika berbicara mengenai persepsi ruang, kelima hal ini yang merupakan bagian dari persepsi ruang juga harus kita ketahui. Personal space. Istilah ruang pribadi umumnya mengacu pada jarak fisik antara dua orang dalam lingkungan sosial, keluarga, atau kerja. Pikirkan ruang pribadi kita seperti mengimajinasikan adanya jarak antara tubuh kita dan perisai tidak terlihat yang telah kita bentuk di sekitar diri kita sendiri untuk hubungan apapun. Privacy. Menurut Amos 1977 mengemukakan bahwa privacy adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengendalikan interaksi mereka dengan orang lain, baik secara visual maupun audio, untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Privacy juga mempunyai fungsi. Yang pertama yaitu memberikan perasaan berdiri sendiri, mengembangkan identitas pribadi. Kedua yaitu memberi kesempatan untuk melepas emosi. Ketiga yaitu membantu mengevaluasi diri dan menahan diri. Terakhir yaitu membatasi dan melindungi diri sendiri dari komunikasi dengan orang lain. Kemudian ada teritorial. Keinginan seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk menandai suatu ruang sebagai kepemilikannya merupakan definisi dari teritorialitas yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi teritorial yaitu terdapat teritori primer, teritori sekunder, dan teritori publik. Selanjutnya yaitu ada kesesakan dan kepadatan. Kepadatan sejumlah individu yang berada di suatu ruangan atau wilayah tertentu bersifat fisik. Semakin banyak jumlah manusia dalam suatu batasan ruang tertentu, sehingga kepadatan inilah yang menimbulkan persepsi kesesakan. Dampak kesesakan dan kepadatan bagi manusia pada patologi sosial yaitu meningkatnya kejahatan, bunuh diri, penyakit jiwa, kenakalan remaja. Kemudian pada tingkah laku sosial, menarik diri dari lingkungan sosial, berkurangnya empati dan toleransi, serta kecenderungan menjelekkan orang lain. Selanjutnya pada kinerja, hasil dan prestasi kerja menurun,
suasana hati atau mood cenderung menurun. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.